Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Rasyidah, calon guru penggerak Kabupaten Sidoarjo angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik bersama teman saya, Ustadzah Isti'anah dari SD Zainuddin. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bersyukur sekali hari ini kita bisa berjumpa ya Bu ya. Kebetulan ini ada waktu saya berkunjung ke kelas jenengan untuk observasi pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang sudah disiapkan Ibu ya? Sudah saya siapkan, yaitu yang pertama ya modul ajar, kemudian bahan ajar juga untuk praktek pembelajaran saya. Ajar untuk pembelajaran di kelas berapa ini Bu? Kelas 2C. Baik, modul ajar sudah siap. Terus untuk persiapan lain ada? Mungkin ada proyektor yang dibutuhkan? Tidak. Hanya berupa gambar-gambar aja. Berarti sudah menyiapkan LKPD dan lainnya ya. Ini nanti kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak-anak dapat memahami arti dari peraturan tersebut. Kemudian anak-anak juga dapat menyebutkan macam-macam peraturan di rumah maupun di sekolah. Berarti belajarnya tentang peraturan ini ya. Jadi nanti kira-kira yang mau dikembangkan ini. Nah, yang mau dikembangkan dari pembelajaran saat itu yaitu anak-anak tahu macam-macam aturan yang ada di sekolah maupun di rumah, kemudian dampak dari memahami aturan tersebut, baik larangannya atau sanksi yang didapat dari tidak melakukan peraturan tersebut. Jadi konsekuensinya ya, kira-kira anak nanti setelah pelajaran ini dia memahami, kalau bagus lebih bagusnya dia juga melakukannya baik di rumah maupun di sekolah. Berarti itu yang dikembangkan. Selain tentang pembelajaran itu, kira-kira ada yang dikembangkan lagi di anak-anak ini? Mungkin kolaborasi atau kolaborasi tentang sama antar teman ketika berdiskusi nanti. Berarti ini nanti ada pengelompokan. Keren sekali. Kira-kira model pembelajarannya ini? Model pembelajaran yang saya ambil nanti berdiferensiasi. Kemudian strategi yang saya gunakan yaitu strategi yang saya gunakan nanti diferensiasi, kemudian model pembelajarannya yaitu berbasis masa. Jadi anak-anak kita ajak gitu ya. Ini berdiferensiasinya yang mana ini yang diambil? Yang diambil nanti per kelompok, masing-masing kelompok saya ambil dari asesmen awal, kemudian gaya belajar mereka. Berarti kira-kira proses ya. Jadi dari proses nanti kita harapkan anak-anak bisa saling kolaborasi antar teman. Oke, semangat sekali, saya sudah pengen tahu pembelajarannya. Kemudian untuk setelah pembelajaran, kira-kira evaluasinya nanti menggunakan apa? Yang pertama kertas berwarna, kemudian LKPD-nya anak-anak. Iya. Berarti sudah ada rubrik, sudah persiapannya lumayan ini. Ini nanti kelas 2, di kelas 2 apa ini? Di kelas 2C. 2C. Berapa muridnya? 29 siswa. Jadi nanti satu kelompoknya kira-kira ada 5 sampai 6. Cukup lah ya, ketika anak-anak kecil ya. Kelas 2 lumayan. Jadi ini waktunya masih besok ya? Iya, hari Selasa. Ya, bisa dipersiapkan. Nah, kira-kira harapan itu ini ya, harapan Ustadzah ini kira-kira nantinya anak-anak itu akan memiliki setelah pembelajaran ini ya, akan seperti apa sih gitu? Ketika harapan saya anak-anak setelah pembelajaran ini anak-anak sadar akan pentingnya mematuhi aturan baik di rumah maupun di sekolah. Dari Ibu Ustadzah Isti sendiri, kira-kira apa sih yang saya harus siapkan gitu? Yang harus saya siapkan ya, saya juga harus memberi contoh kepada anak-anak. Contohnya misalnya
datang ke sekolah tidak terlambat. Betul sekali. Kemudian memakai seragam. Seragam Oke. itu. Itu. Nah, kita optimis sekali untuk pembelajaran besok. Jadi diharapkan anak-anak nanti, harapan Ustazah Istia sebagai guru yang mengajar anak-anak goal untuk pembelajarannya tercapai. Mari kita siapkan. Terima kasih ya Ustazah Isti ya. Besok kita ketemu lagi di jam observasi seperti itu. Jadi saya siap-siap datang ke kelas Ustazah Isti. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pra observasi. Kita jumpa lagi. Baik pemirsa, untuk pra observasi dengan Ustazah Isti selaku guru kelas 2C telah usai. Selanjutnya akan ada observasi dan kemudian pasca observasi. Untuk tahu video selanjutnya akan kita ambil video di hari berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semangat sekali hari ini ya anak-anak. Sudah sarapan apa belum? Oke, dilanjut seperti kebiasaan setiap harinya kita salah satu dari teman kalian akan memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan, Mbak. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati khusyuk dan tenang. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan membaca 2 surat pendek. Al-Ikhlas dan Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjutkan membaca teks Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hari ini kita belajar pelajaran PKN. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Simbol-simbol Pancasila. Oke, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah kepingin absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya, alhamdulillah masuk semua. Oke, anak-anak minggu yang lalu kita belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Masih ingat apa saja simbolnya? Nah, bintang. Simbol Pancasila itu ada 5. Pertama bintang, kedua rantang, 3 pohon beringin, 4 kepala benteng, 5 panikan kapas. Jangan sampai lupa simbol Pancasila. Pancasila itu dasar negara. Oke, masih ingat ternyata. Nah, hari ini
kita memasuki pelajaran temanya tentang pentingnya aturan. Nah, pentingnya aturan, ada yang tahu apa itu aturan? Ada yang tahu? Aturan itu apa ya? Nah, aturan itu yaitu tata tertib. Tata tertib yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Ya, jadi anak-anak contohnya memakai seragam ini termasuk tata tertib apa enggak? Oh iya, termasuk tata tertib. Kalau misalnya pulang berangkat sekolah menggunakan baju bebas tidak berseragam, termasuk tata tertib apa enggak? Enggak mematuhi tata tertib. Oke anak-anak, sekarang bisa dikeluarkan kitab baik kitab maupun buku tulisnya dan pensilnya. Oke, sudah siap? Nah, pembelajaran pada hari ini tujuannya anak-anak tahu pengertian tentang aturan, kemudian macam-macam aturan, ya, dan pentingnya mematuhi aturan atau manfaat aturan. Oke, perhatikan Ustazah di depan. Tadi sudah Ustazah sampaikan pengertian aturan. Aturan tadi itu apa ya? Pinter. Katanya Mbak Sakila, tata tertib. Tata tertibnya diapakan? Tata tertib yang harus dilaksanakan. Nah, perhatikan Ustazah di depan. Di depan Ustazah punya sebuah gambar. Nah, gambar ini gambarnya apa, anak-anak? Gambarnya apa ini? Ayo, gambarnya apa ini? Nah, gambar seorang anak yang sedang menyirami bunga. Betapa sayangnya dua anak ini sama tumbuhan. Anak-anak sayang nggak sama tumbuhan? Sayang ya. Kalau sayang harus diapakan tumbuhannya? Dirawat. Seperti apa cara merawatnya? Disiram, diberi pupuk, ya. Nah, dua anak ini mematuhi aturan kira-kira di mana ya? Di rumah. Nah, kenapa kok bisa di rumah? Karena mereka memakai baju bebas, ya. Nah, ini adalah salah satu aturan yang ada di rumah. Kemudian, Ustazah juga punya gambar lagi. Nah, kira-kira gambar apa ini? Iya, pinter. Anak yang sedang membersihkan kelas atau piket. Anak-anak di kelas 2C ini piketnya berjalan apa tidak? Berjalan, ya. Nah, di sini ada 4 siswa, bisa lebih. Kebetulan Ustazah pakai gambar yang ada 4 siswanya, ya. Ada yang sedang membersihkan papan tulis, ada yang sedang membersihkan kaca, meja dan lain sebagainya. Ini termasuk aturan di sekolah karena dilihat seragamnya, kemudian ada di dalam kelas, ya. Nah, lihat halaman 48 tadi. Nah, 48. Oke, sudah semuanya. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu aturan. Aturan yaitu tata tertib yang harus dilaksanakan. Nah, coba Ustazah pengen tahu suaranya anak kelas 2C. Kira-kira sudah bisa membaca apa belum? Nah, oke. Ustazah pilih siapa ya? Azza, sini Zah. Ini Pak Azza.
Yang lain mengikuti ya. Mengikuti Mbak Azza membaca pada halaman 48. Mana aturan? Semuanya mengikuti. Mana aturan setiap Keluarga memiliki aturan. Setiap sekolah juga memiliki aturan. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dan sekolah berjalan tertib. Aturan dapat berubah, aturan tertulis dan tidak tertulis. Mana semangatmu? Kelompok sini Ustazah lihat kurang semangat. Gibran, mana semangatmu? Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya, kurang konsentrasi. Buka mulut tertawa 4 kali. Oke, kita menyanyikan lagu aturan di rumah, suaranya yang keras. Ya, 1, 2, 3. Aturan di rumahku yang harus dipatuhi. Bangun tidur pagi dan beribadah, pergi sekolah, rajin belajar, membuang sampah pada tempatnya, hormati ayah dan ibu. Oke, kelompok sini kelompok 1. Nanti menulis 5 macam aturan di sekolah. Kelompok 2, kelompoknya Mas Alfian, nanti menulis 5 aturan di rumah. Kelompok 1 sudah di sekolah, kelompok 2 di rumah, kelompok 3 menulis aturan 6 aturan, 3 aturan di rumah dan 3 aturan di sekolah. Ya. Kelompok 4, kelompoknya Safia, nanti menulis 5 aturan di sekolah. Kelompok yang terakhir, kelompok 5, menulis 5 aturan di rumah. Oke, siap? Nah, setelah ini Ustazah bagikan kartu atau kertas berwarna. Nanti ditulis diskusi sama kelompoknya, ya. Harus aktif. Kalau tidak mau mengerjakan secara diskusi, nanti nilainya Ustazah kurangi. Oke? Sudah siap? Sudah siap? Oke. Aturan di sekolah. Ayo rembukan. Diskusi. Rafa sama Rian, diskusi apa saja. Nggak boleh sama loh ya. Satu kelompok jawabannya harus berbeda. Satu kelompok jawabannya harus berbeda, makanya rembukan atau diskusi. Ya, itu sekalian sama Rafa. Satu kelompok 5 jawaban. Jika kurang paham bisa bertanya sama Ustazah.
satu. Oke? Sudah. Selanjutnya kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi mereka. Oke. Yang pertama tadi disuruh Ustazah menulis aturan di berbicara dengan ustadz-ustadzah, gunakanlah bahasa yang sopan. Ya, kalau kita ada di Jawa, gunakanlah bahasa yang halus, kromo, boso kromo. Kalau nggak bisa bahasa Jawa yang halus, ustadzah menggunakan bahasa apa? Bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, nggak boleh dengan bahasa Jawa yang kalau berbicara dengan ustadz-ustadzah. Oke? Oke. Selanjutnya kelompok mana ya yang sudah siap? Oh ya, kelompok 2. Ayo, segera ya. Siap-siap kelompok yang lain. Nah, ini dari kelompok 2. Tadi disuruh ustazah menulis aturan rumah yang pertama mematuhi nasihat orang tua. Jadi tidak membangkang ya ketika orang tua menasihati. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan sopan. Menyampaikan pendapat dengan sopan. Contoh misalnya, kalau di dalam keluarga mau mengadakan rekreasi, nah, kakakmu ingin kembali, kalau kamu pinginnya ke Jogja. Nah, kan tidak sama keinginan dari dua kakak beradik ini, maka harus menyampaikan pendapat dengan sopan agar tidak terjadi permusuhan. Oke, selanjutnya Bermusyawarah saat memutuskan sesuatu. ya hampir sama dengan yang nomor 2 tadi, harus bermusyawarah. Kalau yang tadi berpendapat dengan bahasa yang sopan. Kalau yang ini tadi harus bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Yang ketiga, Berbicara satu kepada anggota keluarga. ya harus berbicara santun dengan anggota keluarga seperti yang sudah sampaikan tadi ya. Yang terakhir, Beribadah bersama anggota keluarga. beribadah bersama anggota keluarga. Siapa yang di rumah suka sholat berjamaah dengan ayah ibu? Iya, itu salah satu aturan ya. Selanjutnya kelompok siapa ya?
Saudara. Yang pertama yaitu menyanyi Sayangi anggota keluarga. Masuk aturan hubungan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, tiket sekolah. Oke, bicara jujur jadi tidak bohong. Selanjutnya kelompok. Ayo, agak cepat. Oke, selanjutnya kelompok. Ayo, Mbak. Kelompok 4. Satria. Kelompok 4. Oke, sini usaha bantu nah. Nah, yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk aturan di mana? Nah, tadi disuruh Ustazah menyebutkan aturan di sekolah. Sebenarnya membuang tempat sampah tidak hanya aturan di sekolah, tetapi bisa diterapkan di rumah. memakai seragam yang tepat. Oke. Tiket kelas. Oke, tiket kelas. Dilarang bertengkar, jadi tidak boleh bertengkar, harus rukun. Jangan tepat waktu, tidak telat. Oke. Yang terakhir, Kelompok 5, silakan maju ke depan. Bagus ini Us. Zoom kemarin anak-anaknya yang susah dikondisikan. Gak kelihatan kamera Us yang betul-betul. ya betul. Nah, ayo kita lewat itu ya. Dari anak-anak ya. Karena ada waktunya. Nanti kalau waktunya Tidak sesuai nanti nggak bisa Ustazah jelaskan lagi. Ingat, sampahnya bekas potongan kertas dikumpulkan di depan meja, maksudnya di kelompoknya masing-masing, biar nanti buangnya sekalian, tidak tercecer, oke? Oke? Oh, ada yang sudah selesai, pintar. Kumpulnya jalan. Diberi nama. Nah, nama panjang ya, jangan nama panggilan, nama panjang. Yes, lanjut ditempel. Makanya kalau ngobrol nanti pakai HP. Ya, itu ya, jangan ya.
Sebentar lagi. Oke, waktunya kurang 3 menit. Oke, anak, semuanya dikumpulkan. Oke, semuanya konsentrasi. Mana semangatmu? Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak tadi sudah belajar tentang apa? Nah, pentingnya mematuhi aturan. Artinya aturan tadi apa? Tata tertib. Tata tertib tadi ada di mana saja? Ya, sekolah. Nah, di rumah dan di sekolah. Nah, tadi anak juga sudah tahu contoh atau macam-macamnya aturan di sekolah dan di rumah. Nah, Ustazah tanya, Mas Gibran, Ustazah tanya. Nah, konsentrasi. Ustazah tanya, senang gak hari ini belajarnya? Kenapa senang? Nah, karena tahu aturan di rumah dan di sekolah. Yang awalnya anak-anak hanya sekilas mengetahui aturan dari sekolah, hari ini sudah tahu semuanya. Nah, ada yang ditanyakan sebelum Ustazah tutup? Ya, oke. Aturan di rumah contohnya tadi cuci piring, berdoa sebelum makan dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Ayo, kita akan belajar tentang materi aturan di rumah ketika malam hari, pagi hari, siang hari, dan aturan ketika di sekolah. Ya, oke. Selanjutnya, baik anak-anak, untuk tugas di rumah, Ustazah Isti beri gambar, ada gambar rumah. Jadi anak-anak di rumah dikerjakan ya. PR, boleh minta bantuan sama orang tua, boleh bertanya sama orang tua tentang aturan di rumah. Disebutkan ya, di sini ada 10 kolom ya, dikerjakan sama orang tua enggak apa-apa. Oke, wajah aturan, menyebutkan aturan di rumah. Oke, sudah paham? Oke, Ustazah bagikan ya. Kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Yang duduknya manis, yang mau berdoa dengan khusyuk, nanti pulangnya cepat. Mbak Aira, duduk dulu nak. Kepala ditundukkan, tangan diangkat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
ulangi. Sebelum pulang seperti biasa kita menyanyikan lagu daerah dulu. Dan cublak-cublak semua bisa ya? 1, 2, 3. Cublak-cublak suwung tuwung ngeteng keleten mangku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya manis pulang duluan. Yang duduknya manis pulang duluan. Oke. Kelompok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami ada di sesi pasca observasi, di mana pra-observasi dan kegiatan observasi di kelas telah kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Dan kali ini saya ditemani dengan Bu Istiana, teman sejawat saya di sekolah, kemudian ada Bapak Salim sebagai pengajar praktik saya di GTP Angkatan 11 Kabupaten Sidoarjo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Langsung saja saya ke Ustazah Isti ya, yang kemarin sebagai partner saya dalam coaching observasi di kelas. Gimana kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah sehat ya. Setelah kemarin melakukan pembelajaran di kelas dengan diferensiasi begitu ya, kira-kira apa sih yang dirasakan sebelum itu? Yang saya rasakan kemarin lega, kemudian senang karena dapat melaksanakan pembelajaran dengan aktif juga dan lancar. Alhamdulillah ya. Jadi kemarin kita kan sebelumnya di pra observasi saya telah menanyakan kira-kira apa yang mau dilakukan, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah saya tanya dan saya cek seperti itu. Alhamdulillah setelah saya observasi juga saya mengikuti ya. Jadi gimana Bu? Pas waktu itu memang saya pas masuk kelas gitu ya. Barangkali mengganggu. Gimana sih perasaannya? Perasaan saya nervous, grogi. Normal ya. Bukan jaringan masuk di kelas saya. Iya, padahal bukan hantu ya. Jadi itu ya ada pasti ada nervousnya seperti itu. Mungkin saya juga seperti itu ketika ada orang lain atau observer masuk di kelas saya. Dan begini, kita lanjut ke bagian pembelajarannya, dimana kemarin Ustazah itu kan sudah menyusun mau belajar, kemudian tujuan pembelajarannya sudah ada. Nah, gimana sih dalam prosesnya dalam pembelajaran itu bisa diceritakan? Yang pertama kemarin pembelajaran awal seperti biasanya berdoa, kemudian murojaah surat-surat pendek dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta tak lupa menanyakan kabar anak-anak. Emosionalnya anak-anak, kemudian pembiasaannya ya. Kadang memang di sekolah ini memang pembiasaannya seperti itu ya. Jadi anak-anak sudah memiliki kesadaran diri gitu ya. Oh waktunya berdoa, waktunya itu. Jadi saya lihat anak-anak tanpa diperintah ya, langsung berdoa aktif. Kemudian yang mimpin juga ada, tanpa disuruh atau dirayu-rayu gitu, langsung punya kesadaran diri untuk memimpin teman-teman. Bagus loh istilah itu. Jadi anak-anak terlatih untuk memimpin. Jadi gitu ada proses dalam dirinya menjadi lebih baik. Kemudian di pembelajaran inti gitu. Pembelajaran inti kemarin ada pertanyaan penalti juga untuk anak-anak. Setelah itu anak-anak secara berdiskusi memahami apa itu aturan sekolah maupun aturan di rumah, serta menyebutkan dengan kertas warna-warni nanti per kelompok satu-satu menyampaikan di papan tulis. Iya, jadi ada proses diferensiasi juga ya di situ ya. Jadi kemarin saya lihat itu memang anak-anak sangat aktif, antusias untuk mengikuti serangkaian kegiatan yang di kegiatan pembelajaran inti itu ya. Nah, gimana? Ketika anak-anak mendapat pembelajaran itu, ada mungkin yang cerita dari anak-anak aktif maju yang biasanya nggak aktif jadi aktif. Jadi terlihat ya itu ya.
jadi anak-anak antusias untuk berebut maju, apalagi ketika ditanya soal pemantiknya. Yang awalnya anak-anak kurang tahu, misalnya kalau di rumah saya aturannya seperti ini, di rumah ini aturannya seperti ini. Anak semakin tahu, oh di rumahnya ini aturannya misalnya kalau siang tidur, yang ini karena ngaji jadi nggak tidur. Oh iya, jadi ada perbedaan dari teman-temannya, karena memang di rumah kan peraturannya beda-beda, tidak bisa disamakan. Kadang ngajinya dari siang, jadi dia tidak bisa tidur siang. Ada yang harus tidur siang. Jadi mereka bertukar pengalaman ya. Itu sudah itu prosesnya luar biasa ya. Jadi dalam proses itu anak-anak bisa antusias. Jadi kira-kira untuk penutupnya ini, kemarin penutupnya saya beri PR menyebutkan beberapa aturan yang ada di rumah. Kemudian anak-anak saya tanya barangkali ada yang kurang paham tentang materi yang saya ajar saat itu. Jadi ada kesempatan anak untuk berani bertanya. Plus kita kan juga memberi penguatan, pokoknya kurang sudah paham gitu ya. Jadi apakah selama proses pembelajaran itu Ustazah Isti menemukan tujuan pembelajaran ini sudah sampai apa belum gitu, ada nggak? Alhamdulillah kemarin sudah sesuai sasaran. Sesuai sasaran. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai seperti itu. Kira-kira selama proses ada hambatan yang dialami Ustazah Isti? Alhamdulillah tidak ada. Dari Ustazah Isti nggak ada ya. Kalau dari anak-anak? Dari anak-anak juga alhamdulillah lancar semuanya. Karena dari awal sudah saya briefing karena masih di rutin. Ya. Tapi memang kalau meskipun ada briefing sedikit, tapi kalau memang anak-anak itu sudah terbiasa tertib, insya Allah ya tanpa briefingnya sudah mereka sudah tertib ya. Alhamdulillah anak-anak itu. Jadi hambatannya bisa terus mendapat solusi langsung ya. Jadi tidak sampai ada kendala dalam proses pembelajaran. Untuk setelah proses itu, kira-kira refleksinya Ustazah Isti gimana ya? Karena memang itu ada proses di situ lumayan ya. Alhamdulillah saya sebagai pengajar termotivasi, harus banyak-banyak belajar tentang media yang akan saya gunakan nanti, harus lebih menarik lagi. Apalagi ini diferensiasi. Jadi terus harus tahu karakteristik anak-anak, dan masing-masing anak-anak kan mempunyai sifat yang berbeda-beda dalam pembelajaran. Apalagi itu tadi kalau disambungkan dengan topik materinya, memang aturan di rumah masing-masing juga berbeda, tidak hanya karakternya, ternyata background keluarganya juga berbeda seperti itu ya. Ya lumayan itu tadi, banyak ilmu yang diserap anak-anak yang ditukar pengetahuan. Nah, kira-kira tindak lanjutnya Ustazah di sini? Tindak lanjut saya ke depannya yang pertama saya juga harus semangat. Iya, semangat mengajar dan mencari media-media ajar yang media ajar yang menarik seperti gambar-gambar. Anak-anak terpaju juga. Jadi kebetulan pembelajaran kemarin ini tanpa menggunakan proyektor ataupun laptop ya, namun dengan pembelajaran yang seperti ini, anak-anak maju dengan ada kertas, ada media yang lain, ternyata anak-anak antusias gitu ya. Jadi ada divariasi ya pembelajaran itu. Alhamdulillah, jadi sudah ada rencana tindak lanjut ya dari Ustazah Isti. Mungkin dari kemarin kan beberapa hari yang lalu kita observasinya, mungkin pembelajaran selanjutnya sudah ada perubahan ini. Alhamdulillah ya, ada perubahan. Baik, kiranya itu saja dari awal yang saya tanyakan, dari proses pembelajaran hingga penguatannya dan refleksi setelah tindak lanjutnya Ustazah Isti. Alhamdulillah memang bagus, sesuai dengan catatan saya saat mengobservasi. Memang aktif gitu ya, dan antusias. Jadi semangat anak-anak itu terlihat gitu dengan aktif bertanya, terus berebut maju itu juga gitu. Jadi tidak ada yang ogah-ogahan untuk maju. Terus kemudian Ustazah Isti juga mendapat solusi terbaik ketika mendapat hambatan sedikit, langsung ada solusi dan itu tidak mengganggu proses. Itu saja Ustazah Isti. Kiranya untuk pasca advokasi coaching pembelajaran di kelas Ustazah Isti.
Untuk hari ini, dari kesempatan ini saya sampaikan ke berbagai saya dan mungkin ada tanggapan seperti itu. Terima kasih saya Amin, saya Isti, yang mana terkait dengan kegiatan kucing pada siang hari ini itu sudah berjalan dengan baik dan lancar dengan terkait dengan observasi pasca supervisi, yang mana Ustazah Aini itu sudah hadir penuh terkait dengan kegiatan hari ini, yang mana Ustazah Aini juga menjadi pendengar yang aktif dari Ustazah Isti yang tadi menceritakan dari awal pembelajaran dari kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup. Selain itu tadi Ustazah Aini juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ustazah Isti itu bisa menemukan terkait dengan solusi yang ada di pembelajaran yang sedang berjalan kemarin. Kemudian yang paling utama tadi yaitu Ustazah Isti memiliki tanggung jawab penuh terhadap pembelajaran anak-anak, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, dan Ustazah Isti sudah menyiapkan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya, yang mana Ustazah Isti juga sangat semangat dan untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin cukup itu Ustazah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Salim dan Ustazah Isti. Demikian kegiatan pasca observasi coaching pembelajaran yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain yang menyesal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.